Dari mana datangnya pemimpin yang melayani? Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Banyak orang yang tidak mengerti tentang bagian terakhir daripada ayat itu. Saya bacakan dari terjemahan lain, ayat yang sama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari sorga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Dia adalah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Yang di belakang tadi mungkin saudara tidak mengerti, singkatnya ialah apa? Ketika Tuhan mendatangkan kebaikan, tidak ada perubahan dalam kebaikan itu. Dalam arti kata, dia tidak berubah jadi jahat. Apapun yang terjadi padamu itu tetap baik dalam hidupmu. Dan kebaikan dari Tuhan tidak membawa kesukaran atau kegelapan apapun dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkenan melimpahkan kebaikan-kebaikannya dalam gereja ini. Jadilah, jadilah, dan jadilah. Yang menerimanya boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Dan dari sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari sorga. Ada asalnya. Dan juga tentunya pasti ada tujuannya. Dan tujuannya adalah kepada saya dan saudara. Asalnya dari sorga. Itu sebabnya kalau ada hal yang baik jadi pada saudara, muliakanlah Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Karena hal yang baik itu bukan datang dari mertuamu. Hal yang baik bukan datang dari dunia ini. Bukan datang dari orang lain, bukan datang juga dari kerja keras dan usaha kita. Kenapa saya katakan demikian? Hal yang baik tidak datang dari dunia ini karena kita tahu dunia ini selalu memeras dan menguras kita hingga kering. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kita baik? Saudara, kecapean kita, keletihan kita karena kita hidup di dunia ini. Yesus sendiri berkata, dalam dunia ini engkau menerima aniaya. Jadi dunia ini tidak memberikan yang baik kepada kita. Kita mengalami hal yang baik di dunia ini karena Tuhan yang bekerja di balik segala sesuatu dan menjadikannya kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Yang terpanggil. Amin. Dan bukan dari orang lain. Kenapa? Karena kalau memang orang lain mempunyai hal yang baik, adalah kebiasaan manusia menyimpan baginya. Kenapa dia simpan? Karena memang di dunia ini hal yang baik itu sangat-sangat langka. Yang setuju katakan amin. Dimanapun kita pasti ketemu kejahatan, dimanapun kita pasti ketemu orang aneh. Itu sebabnya hal yang baik tidak datang dari orang, dia datang dari Tuhan. Dan juga bukan datang dari kerja keras kita atau usaha kita. Kalau gitu Pak, apakah saya berhenti kerja keras? Bukan itu maksudnya. Yang maksud saya ialah ada banyak orang yang kerja keras tapi dia tetap juga hidup dalam kemalangan dan penderitaan. Nah saudara, kerja keras itu harus, firman Tuhan berkata kita harus kerja keras. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi kerja keras kita itu bukanlah mendatangkan kebaikan dari Tuhan. Tetapi kerja keras itu memberikan dasar bagi Tuhan untuk membawakan kebaikan dan upah dalam hidup kita. Sampai di sini yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya kita tidak bisa memamerkan kerja kita. Dalam arti kata membanggakannya pun tidak. Kenapa? Karena memang manusia ditetapkan untuk bekerja dan berusaha. Maka ia menempatkan manusia itu ke Taman Eden untuk mengusahakannya. Saya tidak suka mengatakannya, tetapi kalau boleh saudara mengerti bahwa saudara diciptakan untuk menjadi pengusaha sukses. Jadi kalau saudara masih ada yang karyawan bagus, itu adalah satu tempat di mana saudara mendapatkan modal supaya bisa jadi
pengusaha. Dalam nama Yesus semua jadi pengusaha. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Di sisi lain, Yakobus 1 ayat 17 memberitahu kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang baik. Karena tadi dikatakan setiap pemberian yang baik datang dari atas, dan Alkitab mengatakan tidak mungkin dari satu mata air keluar dua rasa. Maka kalau pemberian yang baik datang dari Tuhan, maka tentunya kita memiliki Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik ini bisa memberi yang baik, itu artinya dia punya banyak hal yang baik. Dan dalam nama Yesus saya berdoa, kiranya Tuhan berkenan melimpahkan hal yang baik bagimu, bagi saya, hal yang baik bagi keluarga, hal yang baik untuk masa depan, hal yang baik dalam usaha, dalam keuangan, hal yang baik dalam hidup kita. Jadilah dan jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tuhan mau memberikannya kepada kita. Ada orang yang berkata pada saya, Pak Gembala, saya selalu menerima kemalangan, kesusahan, hal-hal buruk selalu jadi dalam hidup saya. Ada. Dan itu bukan satu kali saya dengar, bukan satu kali saya terima, ada beberapa kali. Kenapa banyak hal yang buruk jadi pada saya? Kenapa seolah-olah kemalangan tidak jadi dalam hidup, selalu jadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada. Ada orang yang belum selesai satu datang satu lagi, seperti Ayub. Ada orang yang baru bisa bernafas, baru bisa menabung, datang lagi masalah. Entah kecurian, entah ketabrak dan lain sebagainya. Ada. Dan kalau engkau orangnya dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan ini jadi jawaban bagimu. Haleluya. Maka sudah jelas kalau ada hal yang buruk itu bukan datang dari Tuhan. Nanti sebentar kita lihat dari mana datangnya. Yang mengerti katakan amin. Tapi salah satu sumbernya itu adalah dari setan. Dan sama seperti kita punya kehendak bebas untuk menolak atau menerima pemberian Tuhan, demikian juga jangan kau tertipu seperti Hawa, sehingga engkau merasa engkau punya obligasi untuk menerima penawaran dari setan. Kita tidak perlu menerima tawaran setan. Jangan mau ditipu setan seperti Hawa ditipu oleh setan. Lihat bagaimana Yesus menolak tawaran setan. Lihat Matius 4, Lukas pasal 4, pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai setan, ditawarkan setan banyak perkara. Ditawarkan untuk pembuktian dirinya. Ditawarkan melalui kebutuhannya yang pertama. Kau lapar? Iya, lapar, memang lapar. Kau butuh makan? Iya, memang butuh makan. Kau butuh uang? Ya memang, sekarang buat begini. Buat begini, buat begitu. Sayang, jangan main-main dengan perkataan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menolaknya dengan memperkatakan firman Tuhan. Jangan ambil kepemilikan dari apa yang ditawarkan setan kepada kita. Seperti kata-kata saya tadi. Jangan katakan ini musim flu, tidak. Ya gimana lah, susah masuk kepolisian. Jangan demikian. Amin. Ya gimana lah, susah untuk boleh dapat itu. Artinya saudara berkata, aku juga susah mendapatkannya. Kalau memang sempat terkeluar oleh kata-kata saudara, saudara sudah diajari pakai satu kata yang berkuasa, yaitu tapi. Nah, ada lupa dia. Saya nggak lupa karena hidup dalam hati saya. Karena kadang-kadang saudara tertekan kita, terkeluar sama kita. Gimana lah ya? Memang musim flu. Ups, teringat. Gak boleh demikian. Langsung katakan, tapi. Amin. Tapi saya tidak kena. Tapi Tuhan melindungi saya. Tapi saya tetap sehat. Saudara mengerti maksud saya? Dipaksanya engkau beli dagangannya. Dipaksanya engkau beli jualan. Tiba-tiba ada lagi di dalam ngomong, sampai kapan? Lalu kemudian saudara katakan, ya tapi ya namanya faktor usia maksudnya ya kan, umur. Saudara hapus lagi. Sayang dipaksanya engkau. Saya ulangi sekali lagi. Amang inang. Engkau punya hak menolak kemalangan. Engkau punya hak menolak setan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor satu, pakai firman Tuhan. Nomor dua, pakai dalam nama Yesus. Amin. Aku cabut perkataanku dalam nama Yesus.
Aku cabut perkataanku dalam nama Yesus. Ampun aku Tuhan. Sucikan bibir dan mulutku. Haleluya. Arahkan hatiku lagi pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus aku tidak sakit. Dalam nama Yesus aku tidak mati. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk memberitakan kesaksian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tolak tawaran dan tipu daya setan. Walaupun itu kelihatannya itu yang kita alami. Saudara, ada orang yang tidak berhenti-berhenti sakit. Dari mana datang penyakit? Sudah jelas dari setan. Tolak. Supaya ada waktu bagimu untuk hidup dalam kesehatan. Menikmati kesehatan. Pakai nama Yesus, pakai firman Tuhan, pakai nama Yesus. Lihat apa yang terjadi pada murid-murid ketika mereka memakai nama Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Kenapa tidak ada kegembiraan padamu? Ini dia sebabnya. Dengar baik-baik. Gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan juga takluk kepada kami demi namamu. Kenapa tidak ada kegembiraan pada anak Tuhan? Karena kita yang takluk kepada setan. Saya bukan membalik-balikkan firman Tuhan, tapi itulah dia sebab utamanya. Yang mengerti katakan amin. Usahamu takluk pada setan, tentunya engkau tidak bahagia. Keluargamu takluk, anak-anak tak. Tidak ada yang takluk dalam nama Yesus. Tidak ada yang takluk kepada setan. Kita takluk kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Saya ulangi sekali lagi, untuk mengusir setan, nama Yesus tidak pernah sia-sia. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Nah sekarang, kalau begitu Pak Pendeta, kalau begitu Pak Gembala, berarti saya tidak pernah mengalami kesakitan lagi. Bukan begitu. Dengarkan baik-baik, ada 3 jenis kesakitan. 2 tidak boleh kau alami, 1 harus kau alami. Jangan kau berpikir tentang penderitaan. Belum sampai levelnya ke situ. Catat, nomor 1, kesakitan karena perbuatan pribadi yang lain. Apa yang kita lakukan, tolak dalam nama Yesus. Saya ambil contoh, tubuh kita ini bisa biru, memar, lebam. Kenapa? Karena ada orang yang pukul kita. Di tojoknya mata kita, bisa biru mata kita. Betul atau tidak? Tolak dalam nama Yesus. Pribadi lain termasuk dalamnya setan. Jangan sampai hidupmu babak belur. Jangan sampai rumah tanggamu babak belur. Tolak dalam nama Yesus. Nomor 2, kesakitan karena kelalaian dan kebodohan kita sendiri. Gak ada orang lain, jatuh sendiri kita, kepleset. Lebam juga, yang mengerti katakan amin. Kalau yang itu, belajar, bangkit lagi, belajar. Saya ulangi, bangkit lagi, belajar. Nggak usah disalahkan kambing. Haleluya. Engkau yang jatuh, kau berkata, ada kambing di gunung. Ya memang ada kambing di gunung. Tapi engkau jatuh di kota. Yang mengerti katakan haleluya. Bangkit, belajar, jangan jatuh lagi. Jangan lebam karena kesalahan sendiri. Nomor 3, kesakitan karena ada pertumbuhan dan pertambahan. Nah ini yang harus kita alami. Tidak ada satupun pertumbuhan tanpa ada kesakitan. Orang ibu yang melahirkan, itu sakit luar biasa. Tapi Tuhan itu baik. Setelah dia melahirkan, ada dopamin yang keluar. Dan menurut kedokteran, dopamin itu 10 kali lebih kuat daripada heroin. Sehingga bukan hanya membuat ibu itu fly, tetapi dia juga membuat satu perasaan yang senang luar biasa. Karena Alkitab berkata, tidak melebihi kemampuanmu, dan Tuhan akan bawa jalan keluar sehingga engkau sanggup melaluinya. Sekali lagi saya ulangi, kalau itu datang dari setan, tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau itu membawa pergandaan, dalam nama Yesus engkau sanggup melaluinya. Engkau sanggup melaluinya. Saya sanggup melaluinya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang sukacita katakan amin. Sekarang Tuhan memberikan pada kita, itu adalah pemberian, itu adalah karunia. Karunia itu adalah pemberian dari Tuhan kepada seseorang, di mana seorang bisa hidup di dalamnya. Ketika Tuhan memberikan pemberian, gift, karunia, kita bisa hidup dalam karunia Tuhan. Salah satu karunia diberikan Tuhan ialah apa? Ialah nafas hidup. Yang lain apa? Keselamatan. Kita bisa hidup dalam keselamatan. Kita bisa hidup dalam nafas hidup. Yang setuju katakan amin. Keberhasilan, keberuntungan itu dari Tuhan. Kita bisa hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan.
Dalam nama Yesus, terima karunia dari Tuhan. Segala pemberian yang baik datang dari atas. Jangan mau terima semuanya. Ialah gimanalah roda pedati. Itulah dia yang ditunggu setan. Kadang di atas kita, kadang di bawah. No! Saya selalu di atas. Dan Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan karunia-Nya itu, pasti lebih banyak pekerjaan, lebih besar tanggung jawab, lebih banyak bekerja keras dan berletih lelah. Tetapi semua itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Sekali lagi, membawa kebaikan dalam hidup kita, membawa kemuliaan dan pengangkatan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayatnya itu disambung, di dalam Ia tidak ada pertukaran atau bayangan. Pasti bawa kebaikan. Berapa banyak yang mau karunia dari Tuhan malam ini? Katakan, saya ya Tuhan. Bapakku, Tuhanku, kiranya Kau berkenan melimpahkan karuniamu lebih besar lagi pada kami semuanya. Jadilah, jadilah, dan jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, ini yang penting, dengarkan baik-baik. Tuhan memberikan karunia-Nya supaya apa? Mengangkat kehidupan kita pada kemuliaan, menjadikan kita kesaksian dan berkat bagi sekeliling kita, menjadikan kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berikan karunia-Nya bukan supaya kita pamerkan. Tuhan berikan karunia-Nya supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih baik. Amin untuk itu. Supaya kita bisa menjadi kesaksian. Amin. Menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin untuk itu. Dan yang terakhir, supaya kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan karena Dia yang punya karunia. Amin. Jika seseorang ingin menjadi yang besar, yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, yang paling kecil dari semuanya. Dan sambungannya ialah dari dan pelayan dari semuanya. Dan saya percaya itu kesimpulannya adalah menjadi pelayan dari semuanya. Dan ketika saya pelajari apa arti kata pelayan, ini sangat dalam. Kata pelayan diambil dari kata diakonos. Diakonos itu banyak artinya ternyata, ya Tuhan. Selama ini kita pikir kata pelayan itu adalah orang yang bawa-bawain kita sesuatu, orang yang nungguin kita, tapi ternyata lebih banyak lagi. Kata diakonos artinya seorang pelayan, seorang penunggu, seorang yang membawakan sesuatu, seorang yang melaksanakan perintah sampai berhasil, seorang yang menjalankan tugas sampai tuntas, seorang yang menjalankan tugas sampai menghasilkan buah. Dan ini dia, ada beberapa hal yang baru. Nanti saudara lihat sendiri dalam kamus, diakonos, seorang yang membawa kebahagiaan, menyegarkan, seorang yang menyebarkan sesuatu. Haleluya. Bukan saya buat-buat, memang itu artinya. Dan saudara bisa cek sendiri. Amin saudara. Amin saudaraku. Selama ini kita pikir seorang pelayan adalah seorang penunggu, seorang yang menjalankan perintah, seorang yang menjalankan tugas. Tidak seperti itu. Menjalankan perintah betul sampai berhasil. Menjalankan tugas betul sampai berbuah. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, tadi sudah kita lihat, kita ambil dua perkara hari ini. Diakonos adalah pelayan yang berhasil. Dari pelayanan yang berhasil ini, diangkatlah pemimpin dengan jiwa yang suka terus melayani. Banyak pemimpin yang tidak datang dari diakonos. Kedudukannya datang dari pemberian. Kedudukannya datang dari pemilihan. Kedudukannya datang dari keterpaksaan karena tidak ada yang lain yang bisa. Keterpaksaan karena tidak ada lain yang mau. Keterpaksaan karena tidak ada kandidat lain, hanya dia satu-satunya. Apa boleh buatlah. Bukan yang terbaik, tapi apa boleh buat, dia juga lah. Itu sebabnya banyak kita krisis kepemimpinan karena tidak datang dari diakonos. Dengarkan baik-baik, pemimpin yang diinginkan Tuhan adalah pemimpin yang melayani. Dan pemimpin yang melayani datang dari pelayan yang sesungguhnya, yaitu diakonos. Itu sudah ada dalam jiwanya. Sehingga apapun kedudukannya, dia akan tetap melayani. Diakonos bukan bercerita mengenai status. Diakonos bercerita mengenai jiwa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka berhasil dalam pelayanannya, mereka diangkat menjadi penguasa.
Jadi pemimpin, Lukas 19 ayat 16 sampai 17. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sambungannya dengar, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah sekarang, diberikan kekuasaan, dijadikan pemimpin. Tetapi kualifikasinya adalah keberhasilannya. Dari mana seorang pelayan tahu kita berhasil? Dilihat dari pekerjaannya. Bukan dari ucapannya, bukan dari pembelaan dirinya, bukan dari keterangan yang diberikannya, tapi dari hasil buah. Buah yang ditunjukkannya, hasilnya berbicara keras untuk dirinya. Itu sebabnya saudara dikatakan saudara dalam Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 laba, 5 talenta. Ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Sambungannya, dengar baik-baik. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat, keberhasilanmu bisa dilihat. Kita bukan orang yang berbicara saja, tetapi kita mau berbuah. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Bagaimana caranya supaya kita berhasil? Tidak perlu banyak-banyak dulu untuk hari ini. 2, nomor 1, perlu penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 sampai 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dengarkan baik-baik, apapun yang kau punya, kata tetapi ini menghapus semua yang di depan. Aku orang miskin, aku tidak punya modal. Aku nggak punya pendidikan, aku tidak pernah masuk pada kelas-kelas pemasaran, aku tidak pernah masuk pada kelas-kelas kepemimpinan. Sambungannya, tetapi Tuhan menyertai aku. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau masukkan ini ke dalam pikiran saudara, mau masukkan ini ke dalam hati saudara. Kiranya Allah Immanuel menyertai, kiranya Allah Immanuel menyertai. Kiranya Allah Immanuel menyertai saya. Oh saudara, tidak secara kebetulan malaikat berkata, namakan dia Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena Tuhan mau bawakan keberhasilan padamu, pada saya, pada Gereja Kemenangan Indonesia. Tuhan mau bawakan keberhasilan pada anak-anakmu. Berkati suamimu ketika pergi dengan berkata, kiranya Allah Immanuel menyertai engkau. Berkati anak-anakmu dan berkata, kiranya Allah Immanuel menyertai engkau. Berkati dirimu dan berkata, kiranya Allah Immanuel beserta dengan aku. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi? Dengarkan baik-baik. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia bukan di kos lagi, tapi di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, nomor 1, dan dilihat tuannya bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, dilihat oleh tuannya. Apa yang dilihat oleh tuannya? Dilihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan yang bekerja. Dia lihat pekerjaan Tuhan, dia lihat pribadi Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Maka mulailah kejar keberhasilan, kejar berbuah, kejar pergandaan, kejar perluasan. Mulai kejar. Kalau memang dihinakan karena itu, gak apa-apa. Jangan rendahkan dirimu di hadapan orang, tapi gak apa-apa, hinakan dirimu untuk Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau memang kau merendahkan diri di hadapan orang, bukan karena memang engkau mau menyombongkan diri, ada kesombongan tersembunyi, atau memang karena kau rendah, bukan. Tapi karena memang kau rendah hati dan memilih untuk merendahkan dirimu di hadapannya. Diakonos tadi adalah pemimpin yang berhasil, yang setuju katakan amin, yang ada buahnya. Dan kemudian diakonos adalah pemimpin, adalah pelayan, bukan pemimpin ya, pelayan yang membawa kebahagiaan bagi tuannya. Tadi introspeksi diri, sudahkah kita berbuah? Jangan kita yang ngomong, orang yang melihat, orang yang ngomong. Haleluya. Sekarang sudah mulai bertambah banyak orang berkata, dan saya juga mesti jaga hati lagi.
Orang berkata, Pak Pendeta rendah hati banget. Aduh, saya mulai jaga hati lagi. Jangan-jangan ini ujian dari Tuhan. Bukan satu pembuktian, tapi ujian juga. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah sekarang, satu lagi. Ini hal-hal yang tidak biasa saudara dengar, tapi ini ada di Alkitab. Diakonos adalah pelayan yang membawa kebahagiaan bagi tuannya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang hambaku. Haleluya. Hai hambaku, ada ownership. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dalam Alkitab terjemahan yang terbuka, ya, dikatakan, engkau setia dengan perkara-perkara kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Nah, dengar baik-baik. Kalau engkau merasa capek karena pelayananmu, engkau merasa capek karena banyaknya tugasmu, karena memperjuangkan buah, memperjuangkan keluarga, perluasan, memperjuangkan pergandaan. Kalau engkau capek letih, bukan karena tekanan dunia, bukan karena tertipu iblis, bukan karena kebodohan diri sendiri, maka saya bawa kabar baik kepadamu Inang, Amang, anakku, bahwa itu jadi karena sebelumnya Tuhan sudah melihat buah daripadamu. Dan Dia mengatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Dan apapun yang dikatakan dunia ini, mau dunia ini berkata engkau bodoh, gak punya titel, mau dunia berkata engkau jahat, goblok, apapun, kalau Tuhan sudah lihat engkau baik dan setia, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa membatalkan itu. Dari mana datangnya? Kita tahu bahwa Tuhan sudah lihat itu ketika engkau sibuk saat ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya, adakah kita sudah membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ditempatkan Tuhan di atas kita? Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, dengarkan baik-baik, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah. Ada dua kata di sini, taati dan tunduk. Saya belum ambil dari tunduk, saya hanya ambil dari satu, taati. Taati diambil dari kata peito. Peito artinya taat, taat kepadanya, patuh padanya, menyenangkan dia, membahagiakan dia. Buatlah ia percaya padamu, berkorbanlah untuk pemimpinmu. Sekarang gini ya, saya bawakan kedalaman, saudara bisa cek. Amin. Amin. Aku nggak ngada-ngada, cek aja sendiri. Ada kok di Google semuanya. Amin saudaraku. Haleluya. Dan saudara akan tercengang karena firman Tuhan ini nyambung kayak gitu. Saya juga keajaiban Tuhan. Makanya saya katakan mau diputar dari manapun firman Tuhan ini nyambung betul-betul. Luar biasa, itu keajaiban Tuhan. Amin. Ya memang begitu, senangkan pemimpin. Bukan jadi masalah, jangan sampai pemimpinmu beli Paramex banyak-banyak, jangan demikian. Haleluya, haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah, kita perlu mengerti bahwa diakonos adalah seorang yang membawakan kebahagiaan pada tuannya. Jangan sampai pemimpinmu jadi sakit gara-gara engkau. Mana Pak pemimpin sakit, kenapa? Mikiri kita. Biarlah pemimpinmu jadi sehat gara-gara engkau. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Balik yang terakhir pertanyaannya ya. Kita semua hamba Tuhan, betul? Sudahkah Tuhan bahagia atas kita? Sudahkah Dia tersenyum pada kita? Karena kalau Dia sudah, Dia pasti bawa kita masuk ke dalam kebahagiaan.
Sudah bahagiakah saudara? Kalau belum bahagia, kemungkinan besar bos belum bahagia. Belum bisa kita masuk dalam kebahagiaannya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Itu aja. Apa yang buat bos bahagia? Ada yang tahu? Biarlah kita menjadi penjilat-penjilat perusahaan. Gak apa-apa. Kan sudah saya kasih tahu pada saudara, kalau ada yang perlu dijilat, menjilatlah kepada Tuhan. Ada ayatnya di Mazmur. Bagaikan seorang hamba memandang kepada hamba perempuan memandang pada nyonyanya. Kan gitu katanya kan. Demikianlah kami memandang kepadamu ya Tuhan. Kalau ada orang yang perlu dijilat, pribadi yang perlu dijilat, menjilatlah kita sama Tuhan. Bagaimana cara menjilat Tuhan? Apa yang dia mau itu yang kita kasih. Apa yang dia mau? Saya ingatkan pada saudara, Tuhan mau jiwa. Itu yang membuat dia bahagia. Dengarkan sayang, saya mau kita semuanya bahagia. Dan saya juga mulai hari ini, bukan mulai hari ini, mulai beberapa bulan yang lalu pun, saya mulai sibuk juga menangkapi jiwa-jiwa. Haleluya, menyaksikan kepada semua orang. Amin. Mari, bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Karena kalau dia bahagia, dia akan berkata, masuklah dalam kebahagiaanku. Oh, yang kiri kanan saudara katakan, mari kita buat bos bahagia. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah diakonos yang baik. Jadilah hamba yang baik dan setia. Jadilah dan Tuhan, jadilah dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya.